Panggung pengajian Gus Ikdam ambrol, jamaah kocar-kacir. Ini kurang lebih gambarannya ya. Jadi yang di atas tuh tulisan-tulisan tuh sampai miring-miring itu. Netizen maha tolol pasti seneng lihat ini. Ya ini nyindir ya, karena Ikdam pernah mengatakan ini. Netizen kan maha tolol. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dipungkam. Sahabat SZ, kemarin kejadiannya ya, detik-detik panggung Gus Ikdam roboh. Jadi seperti biasa Gus Ikdam mengadakan semacam takbik akbar. Tapi sebelum dimulai masih ada kasidahan mungkin ya. Ternyata atap-atap dari panggung itu roboh. Tentu motifnya pasti sedang diproses oleh kepolisian. Tapi dugaan awal itu karena hujan kemudian menampung air terlalu banyak dan akhirnya jatuh. Jadi mungkin tidak ada saluran air untuk keluar dari atap panggung itu. Panggung pengajian Gus Ikdam ambrol, jamaah kocar-kacir. Ini kurang lebih gambarannya ya. Jadi yang di atas tuh tulisan-tulisan tuh sampai miring-miring itu. Itu ada 76 itu. Ini apa ini, rokok atau apa? Disponsori rokok. Atap panggung pengajian ulama muda Muhammad Ikdam Khalid alias Gus Ikdam di Dusun Karangrejo, Desa Jati, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah tiba-tiba ambrol Minggu malam. Sekarang hari Senin ya, berarti kejadiannya belum 24 jam lah ya. Kejadiannya Minggu malam 15 Desember. Momen ambrolnya panggung pengajian itu, atap panggung pengajian itu terjadi saat kiai, santri serta jamaah sedang melantunkan salawat. Sontak mereka yang berada di atas panggung kocar-kacir menyelamatkan diri agar tidak tertimpa rangka besi atau panggung. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Kejadian itu berlangsung sebelum Gus Ikdam naik ke atas panggung karena masih dalam perjalanan. Alhamdulillah juga ya, Gus Ikdamnya tidak ada di situ. Kasihan nanti kalau ada di situ. Dugaan sementara robohnya atap panggung terjadi akibat atap yang tak mampu menahan banyaknya air yang mengendap. Artinya itu bisa disiasati, ya, ada saluran itu. Ketua Panitia Pengajian Supriyo menjelaskan kejadian tersebut terjadi kurang lebih 10 menit sebelum Gus Ikdam naik panggung. Beban air terus bertambah hingga berimbas pada patahnya panggung. Meski sempat membuat panik santri dan jamaah, situasi ini berhasil dikendalikan oleh panitia. Apakah berlanjut pengajiannya? Nah, kita akan coba simak dalam video berikut ini. Detik-detik panggung Gus Ikdam roboh. Nah, kita lihat ya. Wow. Kaget semuanya ya. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dan pengajian tetap dilanjut dengan panggung sebelah. Sementara begitu. Jadi ini laporan kronologisnya. Dia sampaikan laporan secara live. Ya, jadi tampak ini situasi detik-detik setelah robohnya itu, lampu kemudian mati dan ya panik tentu ya. Siapa yang tidak panik dengan situasi seperti ini? Nah, kemudian laporan berikutnya, info lur, saat kejadian Gus Ikdam posisinya masih dalam perjalanan ke lokasi. Update terbaru, Gus Ikdam akhirnya tidak jadi tampil karena situasi dan kondisi yang tidak mendukung. Ini info dari panitia, kita dengarkan. Terima kasih kepada semua jamaah yang senantiasa masih menunggu informasi dari kita panitia. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena situasi dan kondisi ingkang boten saged kita lampahi sesarengan pramila kita sedaya saking sedaya panitia
sumangga dumateng para jamaah saged kundur monggo kanthi tertib tetap jaga keamanan masing-masing. Saking kawula mohon pangapunten ingkang sakatha-kathahipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi batal, mungkin Gus Ikdamnya merasa khawatir, takut akan terulang ya, robohnya lagi. Saya kira itu hal yang maklum ya, bisa kita maklumi ketakutan itu kalaupun itu terjadi. Meskipun sebenarnya kan bisa dilanjut saja di panggung sebelah ini kan. Masih ada di panggung sebelah, panggung yang lebih kecil. Jamaah yang sudah hadir tetap bisa mendengarkan. Tapi ya itu kan keputusan yang sudah diambil oleh panitia, mungkin setelah berdiskusi dengan Gus Ikdam. Gus Ikdamnya pun khawatir itu terulang. Wajar, tidak apa-apa. Cuman kan yang kita pertanyakan ya, kenapa harus di panggung di area terbuka ya? Kenapa nggak di masjid saja? Kan namanya juga pengajian. Pengajian ya tempatnya di masjid gitu. Masjidnya kecil, ya cari yang lebih besar. Cari pakai Masjid Agung. Kan itu bisa meluber sampai keluar itu. Dan itu biasa juga dilakukan oleh para ulama-ulama yang lain. Tapi orang ulama-ulama macam Gus Ikdam, Habib Zainal, ya itu ya, Gus Miftah dan yang lain-lainnya senang sekali gitu di panggung acara terbuka yang mungkin acara yang berdekatan dengan nuansa kesenian segala macam gitu kan. Mungkin itu pertimbangannya kenapa nggak di masjid. Padahal ya sudah di masjid saja gitu. Biaya nggak banyak keluar gitu. Ini kan panggung habis ratusan juta, ini udah pasti ini. Ya mungkin ini untuk pelajaran ke depannya ya. Ditegur nggak sadar-sadar sih, waduh. Ketika para ustadz sibuk berbisnis menjual ayat Allah, maka runtuhlah surau-surau di negeri ini. Ini mesti kita dengarkan ya, walaupun cukup sangat keras gitu. Agama melarang segala sesuatu yang berlebihan. Pengajian kok seperti konser. Ya, saya nggak berani nyebut gitu. Maksud saya begitu. Lama-lama boroknya nanti ketahuan juga. Lihat ini kalau nggak percaya. Lambat laun. Ikdam ini siapa? Ikdam ini ulama katanya. Gus Ikdam adalah ini giliran teguran seperti taim. Kena azab sih suka ngatain netizen. Ya memang dalam beberapa saat yang lalu ramai juga, riuh juga, viral juga pernyataan Gus Ikdam yang mengatakan netizen itu maha tolol. Karena terlalu cepat memberi kesimpulan, terlalu cepat memberikan penilaian. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah ini maha tololnya ini yang kemudian wow, orang ramai merespon ini. Kalau bilang netizen maha tolol, padahal netizen itu representatif dari rakyat Indonesia, berarti Anda sedang bilang rakyat Indonesia ini tolol. Kan ngeri nih kalau itu muncul justru dari orang-orang yang kita harapkan menyejukkan kata-katanya. Meredam amarah, bukan memancing amarah. Ya mungkin saja ini bentuk teguran kepada Gus Ikdam. Ya. Kan pasti punya banyak salah, yang bukan Nabi. Nah atas kesalahan-kesalahan ini, ya mudah-mudahan berintrospeksi, terutama jaga mulut gitu ya. Jangan juga seperti Miftah dan yang lainnya yang ngomong itu seenaknya, seenak perutnya sendiri gitu. Netizen maha tolol pasti senang lihat ini. Ya ini nyindir ya, karena Ikdam pernah mengatakan ini. Netizen kan maha tolol. Innalillahi, ya Allah ikut sedih. Ada baiknya Gus Ikdam perbanyak istighfar, mohon ampunan Allah karena pernah bilang netizen maha tolol. Dan dengan rendah hati minta maaf kepada para netizen. Oh ya, dia belum minta maaf. Baiknya panggung penceramah tidak lebih tinggi dari kepala jamaah. Semua manusia sama. Ya memang lebih tinggi itu sebetulnya biar yang belakang kelihatan. Jadi lebih tinggi tapi jangan terlalu tinggi lah gitu ya. Kayak di masjid aja gitu. Siapa penceramahnya di kursi gitu kan, kita duduk. Yang belakang masih bisa lihat. Teknis sebenarnya ini. Gus sing pengajian karo udud. Numpak motor Rahelman. Palestina aman-aman wae. Ya dia pernah menyebut bahwa di Palestina ini aman-aman saja kok. Juga pernah nyebut itu kan jaraknya jauh antara jalur Gaza dengan Masjidil Aqsa. Padahal cuman di bawah 100 kilo gitu. 78 kilo kalau nggak salah. Ya ini jadi banyak kata-kata, kalimat-kalimat yang tidak relevan dengan data yang sebenarnya dari
Ikdam ini. Nah, naik motor helman tuh ya kalau jalan antar tetangga biasa pakai peci nggak apa-apa gitu. Tapi kan yang pernah kita sampaikan juga videonya, dia grup motor gitu sampai gerung-gerung. Siapa yang melakukan itu? Gus Ikdam. Jadi nggak pantas gitu. Walaupun Anda masih muda, tapi karena Anda sudah mengambil kesempatan untuk menjadi ulama, jadi ustadz, ya wayahna gitu. Itu mulut tuh harus banyak-banyak dikunci, hati-hati. Lebih baik diam gitu. Kalau daripada ngomong ngaco, ya diam itu jadi emas. Gitu. Doyan tolol-tololan, guyon stand up komedi, alirane sing bener dewe, puluhan juta sampai ratusan saya nggak ngerti nih ke bawahnya. Pengajian kayak mau dugem katanya, lampu-lampunya segala macam. Ya tadinya kan mungkin itu akan dikaitkan gitu, didekatkan dengan budaya, dengan kesenian mungkin ya, seperti pendekatan para sunan. Cuman kan ya harus proporsional juga gitu. Ada masjid kok misalkan ternyata ada masjid di sebelah di samping 1 kilonya kosong. Nah, malah ramai di sini, kan harusnya di masjid gitu. Wow, keren, selamat ya itu postingan dari Fufu Fafa. Fufu Fafa ini harus kita omongin terus nih ya. Jangan sampai kemudian kita lupa. Karena itu adalah aib nasional. Fufu Fafa adalah aib nasional. Udah gak respect sama dia semenjak dia bilang kalau Palestina aman-aman saja. Pertanyaannya, kenapa tipe pengajian ini rata-rata di atas panggung, terus yang naik panggung hampir CRT, jamaahnya duduk di bawah, seakan-akan ada kasta. Itu pula celetehan, guyonan segala macam itu kan merendahkan gitu. Karena yang direndahkannya orang yang di bawah kastanya barangkali. Coba kita lihat Miftah ketemu Jokowi, ketemu Prabowo. Gini-gini. Tapi ketemu rakyat, ketemu ulama, gini-gini. Ketemu jamaah, kepalanya mendongak ke atas. Jadi ini kan mirip dengan situasi yang Anda kalau mau sukses, yang di bawah Anda injak. Jangan sampai dia naik. Yang di samping Anda sikut. Jangan sampai dia mendahului Anda. Yang di atas, Anda jilat sepatunya. Anda jilat pantatnya. Bahaya ini. Bahaya kalau ini akhirnya menjadi karakter bangsa.